Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari Lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu satu di kelas 2 Lapas Bancoy, satu lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah, bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada, ya. Kalau dipisah-pisah begini, ya, ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka, ya. Sekali lagi, Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Vina. 7 terpidana kasus Vina tiba-tiba dipindah lapas dari Cirebon ke Bandung, dan itu pun di-split menjadi 3 lapas sehingga mereka tidak bisa bersama-sama atau dipisah. Ada apa? Kenapa harus dipisah? Alasannya untuk penyidikan biar lebih mudah. Saya nggak ngerti lagi deh. Kenapa harus seperti itu? Mereka ini lagi saling menguatkan menurut aku. Apalagi adanya sekarang tercium aroma kesalahan penangkapan ataupun kesalahan prosedur waktu penangkapan, sehingga adanya pengajuan PK ke depan. Jadi kenapa harus dipindah gitu loh? Biarkan mereka jadi satu, biarkan mudah buat orang-orang yang ingin menemui mereka, mengasih support dari tim-timnya yang berwenang untuk mengunjungi mereka, untuk membantu proses hukum atau proses PK yang akan berlangsung. Jadi kenapa harus dipisah gitu loh? Ada apa Polda Jabar? Saya nggak ngerti. Kenapa? Harus transparan loh Polda Jabar untuk hal ini. Tolong segera diklarifikasi. Nah, buat teman-teman netizen, buat teman-teman penggiat sosial media, hal-hal seperti inilah yang harus kita kawal, kita dorong, bisa transparan, tidak lagi disembunyikan. Jangan sampai ada kesalahan yang terulang lagi. Udah cukup dengan kesalahan-kesalahan kemarin, dari mulai proses penangkapan, dari mulai proses BAP yang makin bikin gaduh, dan dari mulai proses terburu-burunya penangkapan seorang Peggy kuli bangunan. Nah, ini jangan sampai terulang lagi gitu loh. Dan ini kenapa harus setakut itu untuk di-split? Mereka biarkan bersama, mereka biarkan jadi satu. Apa salahnya? Selama ini juga mereka bersama kok. Ada apa? Inilah waktunya teman-teman netizen dan penggiat sosial media untuk mendorong dan mengawal kasus ini dengan benar dan dilakukannya proses secara transparan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan manuver-manuver yang bikin gaduh lagi di kalangan teman-teman yang ada di sosial media. Jadi stop lagi kalian fokus kepada hal-hal yang nggak penting dulu, tentang drama-drama yang nggak jelas dulu, tentang gimmick-gimmick yang dibuat orang-orang yang sengaja menyebarkan hoax atau memecah belah kita. Jadi stop dulu fokusnya ke sana, mari kita kawal kembali ke benang merah kasus ini. Ini poinnya. Nanti secara transparan, kalau sampai ini dilakukan dengan benar, maka akan selesai dengan benar juga. Maka akan tahu siapa yang salah sebenarnya, pelakunya siapa, dan ada apa di balik cerita kasus ini. Itu nanti akan keluar dengan sendirinya kalau kita balik lagi mendorong untuk fokus kepada masalah ini atau pengungkapan fakta-fakta yang sesungguhnya. Oke? Piye kuwi? Bapak Kapolri kemana? Lihatlah anak buah Bapak ini. Ada apa loh? Kok para 7 terpidana dipisah-pisah? Ini katanya Bang Hotman, kabar terbaru. Walah, koyo sansaya bulet to Pak Ladosing iki. Ono apa to Pak? Apa sampean wedi? Panik, ra iso turu, ra iso nganu
meneh. Saatnya kebongkar, ngono ta. Kok iso-isone lho. Para 7 terpidana iki dipisah iki tujuane ben apa, Pak? Ya Allah, ya Gusti. Apa para pengacara-pengacara kondang siap menggugat PK bahwa ada isu ini salah tangkap dan kebenaran ora iso terungkap, ngono ta. Ana jelas Bang Bayi. Piye lho iki wis disentil Bang Hotman lho, Menteri Hukume lho. Iki piye iki? Penegak hukum nek kaya ngene, apa ijek ana rakyat sing iso percaya? Lah wong ladus sing gawe ulah tingkah kaya ngene. Jan angel ladusing. Bangsa kita ini sekarang dalam keadaan darurat dari segi hukum yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di kepolisian, TNI, pengadilan, kejaksaan, dan instansi-instansi pelayanan masyarakat. Rata-rata mereka banyak sekali mafia, walaupun tidak semua, tapi banyak sekali mafia korupsi. Sekarang bagaimana? Apakah bisa diberantas? Tidak bisa diberantas. Yang kecil yang di bawah nggak bisa berantas. Kok bisa? Iya. Jangankan mau diberantas ya, menterinya aja korupsi, gimana mau berantas bawahannya? Ya. Sekarang masalah tentang hukum yang mereka melakukan suatu korupsi, ya mereka gampang aja. Karena apa? Karena ada backingan. Ya selama ada backingannya, korupsi tetap berjalan. Jadi mereka yang melakukan korupsi, tapi mereka juga melakukan backingan. Nah, bagaimana mau akan dituntas? Gak bakalan bisa dituntas sampai kapanpun. Ini gak bakalan bisa dituntas. Bukannya pesimis ya, tapi memang ini fakta dan kenyataan seperti itu. Ya kan, baik misalkan dari pihak kepolisian, gimana you mau memberantas anak buahnya yang nakal, sedangkan you sendiri telah melakukan korupsi, you telah melakukan semacam kayak backingan, mau backingin orang-orang kejahatan. Ya sekarang yang mau backingin orang-orang yang melakukan tindak kejahatan siapa kalau bukan aparat penegak hukum, kan? Nah, seperti kasus di Vina ini, siapa pelakunya, siapa pula yang dipenjara, dan ini apakah bisa terungkap? Susah akan terungkap, dan ini nggak akan bisa terungkap selama yang mengungkap ini orang-orang yang tidak jujur, ya. Selama orang-orang ini yang melakukannya ini adalah orang-orang yang punya backingan, tidak akan bisa, kecuali presiden langsung turun ya, dalam 1 minggu selesai dia. Ya, karena sekarang ini hukum udah dimainkan, sudah dimain-mainkan. Ya, ini hanya satu kasus si Vina aja. Masih banyak bro, kasus-kasus Vina yang lainnya yang tidak terungkap. Bahkan yang salah tangkap banyak bro, banyak banget. Yang ini yang ada beberapa yang disorot oleh media, ada yang nggak disorot oleh media, memang sengaja disembunyikan, ada. Dan kasus-kasus seperti Timah juga sama. Itu kalau nggak ada orang-orang backingan, nggak mungkin itu mereka berani, karena ada backingannya, ada uangnya di situ, ada kesempatan, ya sudah mereka bisa melakukan satu korupsi. Dan ini kasus Vina akan sulit terungkap bila yang melakukan untuk membongkar masalah ini orang-orangnya tidak jujur, orang tidak tegak lurus, ya tidak akan bisa, kecuali presiden langsung turun tangan baru bisa. Dan ini banyak sekali kan statement banyak pemberitaan dari netizen yang begitu frontal, yang begitu ya, banyak sekali ya, baik pro dan kontrak ya, baik ya, banyak sekali alibi setiap netizen. Ya itu hak mereka, wajar, sah-sah aja itu kan, seorang netizen mau gimana. Apakah akan bisa membantu? Ya bisa membantu, ya kan, sangat bisa membantu ya. Dengan ada netizen juga sama, bisa membantu membongkar itu juga kan. Nah itulah teman-teman semuanya, negara kita dalam keadaan darurat dari segi hukum, yang lebih berpihak kepada orang yang memiliki uang, ya, mereka yang gila jabatan, mereka yang gila hormat, ya. Oke, ya, saya orang yang paling tahu, kalau misalkan saya salah silakan dilempangkan ya.